Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Olimpia SD dari kelas manajemen 4, NIM 2110417458. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu kedudukan manusia dalam organisasi. Pada bab ini kita akan membahas tentang kedudukan manusia atau organisasi. Baiklah, poin yang pertama yaitu tentang hakikat manusia. Bagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam setiap organisasi apapun bentuknya. Ketika manusia memasuki dunia organisasi dan ia beraktivitas di sana, maka itulah awal perilaku manusia yang berada dalam organisasi. Selanjutnya dikatakan Nawawi 2007 bahwa dalam keterpaduan kedua substansi itu manusia menjauhi hidup dan kehidupan yang kompleks dan unik. Salah satunya keunikannya yang mendasari adalah kehidupan yang dibekali dan hakikat manusia atau manusiawi yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama yaitu hakikat individu. Manusia di dalam mengaktivitaskan dirinya sendiri atau individu selamanya menginginkan untuk memperlakukan sebagai individu. Hal ini memberikan kesadaran bahwa dirinya selain mengindividu atau memperbedakan, tetapi juga sama dengan individu yang lain. Yang kedua yaitu hakikat manusia. Di dalam beraktivitas sehari-hari di muka bumi ini, setiap manusia sebagai individu memerlukan individu yang lain. Tidak seorang pun manusia yang dapat hidup sendiri dan menyendiri, tanpa interaksi dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakikat sosialitas atau kebersamaan, berupa kecenderungan untuk berada bersama pada suatu tempat dan waktu yang sama dengan saling berinteraksi. Yang ketiga yaitu hakikat moralitas. Pada hakikatnya setiap manusia sebagai individu, maka di dalamnya beraktivitas di dalam masyarakat, menginginkan untuk hidup secara harmonis bersama individu yang lain. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri manusia sebagai ciptaan Tuhan. Untuk itu, Nawawi menganalisis hakikat manusia dari sisi ekonomi, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk individu. Untuk itu penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk politik. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia beraktivitas dalam kesehariannya maupun dalam organisasi memiliki keinginan dan kepentingan tertentu, bahkan kepentingan untuk berkuasa. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk ekonomi. Tidak dapat disangka bahwa manusia adalah makhluk ekonomi, artinya ia mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang bersifat kehendak yang ingin dipuaskan. Pemenuhan kebutuhan yang bersifat kebendaan itu bukanlah hal yang mudah. Lalu kita masuk dengan poin yang ketiga, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Secara keseluruhan, manusia adalah makhluk sosial. Telah terbukti bahwa sejak permulaan eksistennya, manusia menyayangi kehidupan berkelompok. Yang keempat yaitu manusia sebagai makhluk individu. Berbagai cabang ilmu-ilmu sosial memberikan petunjuk bahwa manusia di samping sebagai insan ekonomi dan insan sosial juga tetap merupakan individu dengan jati diri yang khas. Prinsip tersebut berarti antara lain bahwa untuk dapat memperlakukannya seseorang secara tepat perlu pemahaman tentang apa yang disebut sebagai variabel bebas, membuat seseorang itu sebagai insan dengan kreativitas dan khas sifatnya. Oke, kita masuk dengan organisasi. Yang B yaitu pengertian organisasi. Agar kita dapat menelah masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi, baik pemerintah maupun swasta, dirasa perlu menelah kembali. Ada beberapa orang menyatakan
pendapat bahwa pengertian organisasi dari dua segi, yaitu pengertian secara statis dan dinamis, yaitu yang pertama pengertian statis. Organisasi adalah himpunan sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Statis dalam arti bahwa setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah. Di samping itu, posisi, status, dan jabatan juga cenderung permanen. Lalu yang kedua, pengertian dinamis. Proses kerjasama sejumlah manusia atau dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dinamis dalam arti bahwa kerjasama secara langsung ataupun berkelanjutan dalam atau proses yang selalu memungkinkan menjadi lebih efektif dan efisien. Sebaliknya juga semakin kurang manusia di dalam organisasi tidak perlu sama di waktu ke waktu. Kita masuk dengan poin yang C, yaitu perubahan paradigma organisasi. Dalam pengembangannya, organisasi telah dan mengalami perubahan paradigma memulai dari praktik klasik, praktik human, dan praktik kolaborasi. Menurut paradigma dalam aliran ini dapat dikritikkan tajam karena memperlakukan manusia dalam organisasi seperti mesin, kurang manusiawi. Organisasi dilihat sebagai suatu proses mekanik, kreativitas, insitatif, dan partisipasi. Anggota tidak dihargai sama sekali. Dalam paradigma human telah menjadi pergeseran perdagangan tentang manusia dalam organisasi. Manusia telah dilihat sebagai makhluk sosial sesuai dengan keinginannya. Manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam setiap organisasi maupun bentuknya. Ketika manusia memasuki dunia organisasi dan dia beraktivitas di sana, maka itulah awal perilaku manusia yang berada dalam organisasi tersebut. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang.